Om Swastiastu. Om Swastiastu. Bapak Ibu, Guru, staf SDN Bambang yang dia hormati, untuk hari ini kita berkumpul di sini yang akan menyampaikan atau mensosialisasikan visi misi dari SD Negeri 1 Bambang yang telah kita susun bersama. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu dalam kegiatan ini. Pada kegiatan ini nanti dia akan menyampaikan beberapa hal terkait visi sekolah, misi, serta program-program yang sudah berlangsung di sekolah ini. Nah, nanti sudah selesai penyampaian visi misi, kami mohon untuk Bapak Ibu bisa menyampaikan tambahan-tambahan terkait visi misi maupun program-program yang akan kita laksanakan nanti pada tahun ajaran baru. Untuk mempersingkat waktu, yang mulai pemaparan visi misi untuk SDN 1 Bambang. Nah, adapun visi misi atau visi sekolah kita yaitu mewujudkan siswa yang sehat, cerdas, berbudi pekerti luhur, berlandaskan Trihita Karana. Nah, adapun indikator dari visi tersebut, yang pertama, sehat itu menyangkut sehat jasmani dan rohani, yaitu membentuk generasi yang sadar tentang pentingnya kesehatan jiwa dan raga. Jadi selain raganya sehat, jiwanya tentu harus sehat. Yang kedua, cerdas. Cerdas itu membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Nah, cerdas ini banyak dimensinya, Bapak Ibu. Ada cerdas spiritual, emosional, sosial, dan intelektual. Yang ketiga, berbudi pekerti luhur. Itu untuk generasi yang memiliki tingkah laku didasari oleh niat, kehendak, dan pikiran, cipta, rasa, dan karsa yang baik dan dilakukan dengan cara yang baik pula. Yang keempat, ada indikator Trihita Karana. Nah, ini sebagai budaya lokal kita, ini tentu sudah sering kita dengar dan kita implementasikan penerapannya, yaitu sebagai 3 penyebab kesejahteraan. Nah, ada pariangan, pawongan, dan palemahan. Seperti itu. Nah, untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan misi yang pertama. Nah, ini adalah misinya sebagai bentuk operasionalnya, yaitu menata lingkungan sekolah yang sehat, bersih, nyaman, dan indah. Yang kedua, mengembangkan program kebiasaan murid senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ini penting kita membiasakan. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang menarik. Nah, ini sudah masuk di ranah atau visi cerdas lagi. Merancang pembelajaran yang menarik dan menyenangkan untuk memotivasi peserta didik selalu belajar dan menemukan pembelajaran. Yang keempat, ada memanfaatkan TIK dalam kegiatan pembelajaran. Itu juga sudah kita laksanakan untuk memberikan pengalaman pada peserta didik agar sesuai dengan kodrat zamannya. Yang kelima, menata lingkungan sekolah yang kaya sumber literasi. Nah, ini sudah masuk di cerdas lagi. Nomor 6, mengembangkan memfasilitasi keragaman minat dan bakat peserta didik. Nah, ini para peserta didik ini memang satu dengan yang lain berbeda. Tentu kita memfasilitasi apa bakat dan minat masing-masing peserta didik yang bisa kita bimbing, kita tuntut untuk menjadi potensinya lebih muncul lagi. Yang ketujuh, membangun lingkungan sekolah yang membentuk peserta didik memiliki budi pekerti luhur. Ini tentu melalui kita memberikan pembiasaan-biasaan, memberikan teladan, tentu akan bisa terwujud. Yang kedelapan, membangun lingkungan sekolah yang bertoleransi dan berkebinekaan global, mencintai budaya lokal,
dan menjunjung nilai gotong royong. Ini juga sudah sering kita laksanakan. Nomor 9, mengembangkan program sekolah yang berbentuk ide gagasan cepat tanggap terhadap perubahan yang terjadi untuk merancang inovasi. Jadi tentu dunia ini selalu berubah. Mari kita sadari bersama perubahan-perubahan yang sangat cepat ini. Mari kita sadari dan kita laksanakan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Nomor 10, mengembangkan dan fasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Nah, ini mungkin perlu kita bahas nanti bagaimana orang tua itu bisa mendukung proses pembelajaran siswa di rumah. Nanti mungkin kita diskusi terkait hal apa yang mungkin bisa dilakukan agar seperti yang kita ketahui kalau guru itu di rumah jarang belajar. Nah, bagaimana untuk meningkatkan waktu belajarnya di rumah, karena pengalaman juga yang punya anak kelas 2 SD, nah di rumah kalau orang belajar, gitu. Itu yang menjadi tantangan kita bersama, terlebih di era seperti sekarang ini, anak-anak lebih sering menggunakan gadget atau handphonenya di rumah untuk hiburan seperti itu. Nah, berikut kegiatan sekolah untuk mewujudkan visi. Yang pertama, sehat. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah melakukan bersama. Mungkin nanti bisa ditambahkan pada sesi tanya jawab nanti. Ini ada program pemilahan sampah, ada pemeliharaan lingkungan, kegiatan senam pagi, dan juga ini ada kegiatan jalan santai sambil memungut sampah. Nah, yang kedua, untuk mewujudkan visi cerdas secara intelektual, itu pembelajaran di kelas tentunya, secara spiritual, ya, berupa kegiatan keagamaan yang sudah sangat luar biasa, dukungan semua teman-teman. Ini semua programnya sudah berjalan. Nanti dari teman-teman ada masukan program lagi terkait dengan kegiatan ini, kegiatan yang mencerdaskan begitu. Nah, ini untuk program sekolah mewujudkan visi berbudi pekerti luhur. Nah, di pagi hari ada briefing pagi, kita memberikan pemahaman, memberikan pengarahan kepada siswa bagaimana agar siswa menjadi lebih disiplin, menjadi lebih berbudi pekerti luhur sesuai yang kita harapkan. Yang kedua, pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Nah, jadi pembelajarannya disusun bagaimanapun berupaya agar pembelajarannya aktif dan menyenangkan. Yang ketiga, kegiatan pramuka. Dalam pramuka ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mendisiplinkan, membuat murid untuk mau bergerak untuk melakukan sesuatu. Di pramuka inilah lebih mudah untuk dilakukan. Kemudian selanjutnya ada kegiatan persembahyangan bersama. Ini juga sudah menjadi program rutin di Rana Purnama Tilam maupun hari suci lainnya. Nah, ini lagi ada kegiatan program 5S. Bapak Ibu ingat juga menanamkan kepada siswa bagaimana etika 5S, senyum, salam sapa, sopan dan santun. Nah, yang mungkin yang amati di sekolah ini untuk kesopanannya itu dalam berbicara itu tolong ditekankan kembali. Kata-kata yang mungkin agak tendensinya negatif, nah, misalnya ampurun ini membisu itu tolong diingatkan kepada siswa bagaimana agar mengurangi itu, bahkan jangan sampai mengucapkan hal-hal tersebut di sekolah. Dan terus terang dia mendengar kesiap-kesiap, terus terang mendengar murid orang aneh gitu-gitu, karena dia begitu sering dengar kan. Kadang-kadang emosi masih kan dengan kata-kata yang kadang-kadang artinya yang berkasar-kasar gitu. Selanjutnya guru sebagai teladan. Nah, ini mungkin sudah
Bapak Ibu lakukan. Yang ucapkan terima kasih. Mari kita menjadi teladan bersama. Tentu kita semua memiliki kekurangan dan kelebihan. Nah, jangan kekurangannya dilebih-lebihkan dan kelebihannya jangan dikurang-kurangkan. Gitu. Artinya kita sama-sama saling mengisi. Yang mana perlu kita teladani, iring teladani bersama, dan kita berupaya untuk memberikan penampilan atau kinerja terbaik di depan siswa kita. Nah, tentu apa yang Jan sampaikan kemarin juga sering kita sampaikan bersama, bahwa kita di sini tentu akan diceritakan di rumah siswa masing-masing. Nah, itu pasti anak diangkat bojong saya bercerita gurunya, oh bapaknya ini baik, nah gitu. Bapaknya ini polos, kenapa polos? Oh, suka berpantun gitu. Itu katanya murid kelas 2 gitu. Artinya kan sudah mampu menilai sosok gurunya bagaimana. Dan tentu itu menjadi cerminan kita, karena yang kita hadapi ini adalah bagian dari masyarakat. Anak-anak ini kan bagian dari masyarakat, tentu akan berkomunikasi dengan orang tua maupun warga di sekitar sekolah. Itu juga akan menjadi menjadi perbincangan di masyarakat, bagaimana kinerja kita melayani murid, bagaimana sehari-hari, tentu akan menjadi sorotan dari masyarakat kita. Yang terakhir ini menanamkan budaya bersih dan sehat, itu termasuk bagian dari budi pekerti. Nah, ini mungkin hanya ke beberapa visi dan program yang sekolah sudah laksanakan. Nah, mungkin untuk sesi selanjutnya dia minta mungkin beberapa masukan dari Bapak Ibu guru terkait dengan peningkatan nantinya program-program yang bisa dilakukan di sekolah agar visi kita dapat kita wujudkan bersama. Untuk waktu kami persilakan. Mungkin Pak Agung, Om Swastiastu. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah atas waktunya dan juga teman-teman guru dan pegawai di SD Mamang. Terkait pemaparan tadi tentang visi-misi, mungkin ada beberapa yang sudah kita lakukan bersama. Yang pertama terkait dengan berbudi pekerti di visinya itu, Pak. Mungkin memang benar yang perlu ditingkatkan adalah kesopanan anak-anak dalam berbicara, karena kita mungkin sudah sering mendengar. Nah, mungkin itu yang harus kita bina lagi, kita tingkatkan lagi, dan kita juga memberikan contoh kepada siswanya. Terus yang kedua, wajibkan, mungkin mulai dari sekarang kita wajibkan aja anak-anak kita untuk membiasakan mencium tangan Pak atau saling, karena dulu kan sudah sempat anak-anak sudah sempat terbiasa, tapi karena adanya COVID-19 itu yang menghambat, karena tidak boleh waktu itu untuk pegangan tangan, tidak boleh apalagi mencium kan. Nah, mungkin itu bisa kita tingkatkan dari sekarang, Pak. Wajibkan kalau anak-anak, kalau perlu kita kasih contoh pas masuk paginya dan pas pulangnya itu. Maksudnya kan untuk meningkatkan anak-anak biar budi pekertinya lebih bagus. Selanjutnya untuk meningkatkan interaksi siswa dengan temannya di sekolah. Tujuannya tentu agar menghindari terjadinya kekerasan dan bullying di sekolah. Kalau anak-anak sudah bisa berinteraksi dengan temannya dengan baik, mungkin untuk bullying, saling ejek itu mungkin bisa dikurangi. Kalau untuk hilang 100% ya rasanya tidak mungkin, apalagi anak-anak. Tapi kita sebagai guru di sekolah paling tidak bisa mengurangi terkait dengan kekerasan itu, terus bullyingnya juga. Terus untuk intelektualnya, terkait dengan pembelajaran digitalisasi, karena sekarang sedang digiatkan oleh Kementerian Pendidikan, nanti ini saran saya mungkin bisa diprogramkan untuk digitalisasi pembelajaran itu. Kita buatkan aja ekstranya, Pak. Ekstra mungkin nanti anak-anak kita suruh membuat
mungkin poster gambar atau poster ajakan tentang kegiatan positif. Terus mungkin bisa diajarin anak-anak untuk membuat foto, video, mengedit video. Nanti kan kita bisa pakai Chromebooknya, biar Chromebooknya juga tidak hanya untuk AMBK, jadi bisa kita manfaatkan untuk hal-hal lain yang bermanfaat mungkin untuk siswa nantinya. Karena sekarang pekerjaan itu tidak hanya menjadi guru, menjadi polisi atau apa. Sekarang lapangan kerja itu sudah memasuki ke digital, banyak yang jadi YouTuber. Kan siapa tahu nanti anak-anak kita ada jadi YouTuber, TikToker yang bisa buat video bagus kan. Kita sebagai guru bangga, apalagi kita yang memulai dari awal, dari SD, dari bawah kita sudah bina. Nanti SMP, SMA mereka tinggal meningkatkan lagi kemampuannya. Mungkin itu saja Pak dari yang masukannya. Terima kasih. Oh, Santi. Oh. Oke, sesungguhnya untuk masukannya luar biasa sekali terkait dengan bullying, memang sangat-sangat penting kita lakukan di sekolah. Bagaimana mensosialisasikan, bagaimana kita menyampaikan pemahaman anak-anak terkait dengan bahaya dari bullying tersebut. Nah, selanjutnya juga ada luar biasa dari masukannya dari kegiatan digital. Mungkin nanti kita rancang untuk ekstrakurikulernya, mungkin seminggu sekali atau 2 kali setelah pulang sekolah. Mungkin dari kelas 4 kita ajarkan itu sebagai persiapan juga. Memang benar yang dikatakan Pak Agung tadi terkait dengan semakin berkembangnya bidang pekerjaan, tidak hanya di bidang formal maupun informal, tetapi sudah menyentuh bidang digital yang peluangnya sangat besar ke depannya, dan tentu akan semakin banyak peluang ke depannya karena semakin ke depan akan digital itu semakin digunakan seperti itu. Artinya pekerjaan tidak fokus lagi pada pertanian, dari dokter, dari guru, bisa berkembang menjadi seperti yang tadi dikatakan Pak Agung, YouTuber, TikToker, yang menjadi selebritas atau Instagram juga bisa, selebgram istilahnya. Baik, terima kasih Pak Agung untuk masukannya. Tentu masukannya sangat luar biasa. Kita akan berusaha rancang, kita sesuaikan dengan kondisi di sekolah. Semoga. Oke, untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ingin menyampaikan terkait dengan visi maupun program yang bisa dirancang di sekolah kita. Mungkin dari Pak Mangku ada pendapat yang persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru yang saya hormati pula. Jadi seperti apa yang tadi dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah mengenai visi dan misi sekolah kita yang tadi dijelaskan di mana visi dan misi sekolah itu berlandaskan terhadap ajaran agama Hindu, yaitu Trihita-karana. Jadi di dalam Trihita-karana itu seperti apa yang tadi dijelaskan, mengandung makna yang sangat luas di dalam kehidupan kita bersama. Jadi seperti apa yang tadi disampaikan, di mana Trihita-karana itu adalah 3 hubungan yang menyebabkan terjadinya kebahagiaan dan keharmonisan di dalam kehidupan. Jadi mungkin yang pertama yaitu tadi dijelaskan terhadap hubungan manusia dengan Tuhan yang diimplementasikan di dalam proses pembelajaran di sekolah, terutama kegiatan-kegiatan yang mencerminkan
kegiatan keagamaan untuk memperkuat budi pekerti yang luhur. Jadi tadi sudah di sana program-programnya sudah terlaksana dengan baik di sekolah kita. Jadi dengan program persembahyaan purnama film dan rainan-rainan yang ada di Bali, jadi hal itu mungkin bisa meningkatkan daripada rasa hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan, sehingga tercipta suatu keharmonisan. Jadi dalam kesempatan ini saya sampaikan mungkin di waktu yang akan datang untuk lebih meningkatkan kegiatan ini, kegiatan keagamaan, terutama kepada anak-anak, untuk diberikan pemahaman lebih terhadap arti dan makna setiap upacara ataupun kegiatan keagamaan yang dilakukan. Karena di setiap kegiatan persembahyaan bersama itu mungkin anak-anak kurang disiplin. Jadi ini suatu PR bagaimana kita bisa membuat anak-anak itu di dalam melakukan kegiatan keagamaan itu bisa berjalan dengan khusyuk, dengan tertib. Mungkin itu perlu diberikan suatu penekanan kembali kepada anak-anak mengenai hal-hal yang perlu diperdalam untuk kegiatan itu bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saran saya yang pertama. Yang kedua yaitu hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi selama ini di SDN 1 Bambang, program-program yang sudah dilaksanakan untuk menjalin hubungan yang baik, yang harmonis antara manusia dengan lingkungan itu sudah dicerminkan dengan pertama yaitu kegiatan pembersihan lingkungan, menjaga sampah-sampah plastik supaya tidak berserakan di lingkungan, dan menjalin kerjasama dengan masyarakat yang ada di lingkungan sekolah. Jadi lingkungan sekolah di sini artinya sangat luas, bukan hanya lingkungan di sekitar sekolah, tapi juga lingkungan di luar sekolah. Jadi mungkin pada kesempatan ini nanti kita bisa lebih meningkatkan hubungan ini antara kita warga sekolah dengan warga masyarakat, baik itu melalui pertemuan orang tua siswa dan kegiatan sosial kemasyarakatan yang lainnya. Mungkin sudah dilaksanakan seperti pemberian bingkisan sembako pada kemarin, itu sudah termasuk salah satu mungkin hal yang mencakup hubungan yang harmonis antara kita warga sekolah dengan lingkungan di sekitar kita. Mungkin pada kesempatan yang akan datang mungkin kita lebih bisa meningkatkan program-program yang berkaitan dengan hubungan dengan lingkungan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang selanjutnya, jadi seperti tadi disampaikan, yang ketiga itu hubungan manusia dengan manusia. Jadi di sini seperti tadi disampaikan di dalam proses pembelajaran di sekolah, jadi hubungan antara siswa seperti agar tidak terjadi bullying atau mengejek teman dan lain sebagainya, karena ini masih dia lihat siswa itu masih sikap itu belum bisa hilang 100%. Mungkin ini menjadi PR kita bersama untuk bagaimana caranya agar siswa itu tidak melakukan hal itu, karena hal itu kalau terus dibiarkan mungkin akan berdampak juga pada siswa yang bersangkutan, mungkin tidak mau sekolah atau merasa yang tidak enak ya, jadi tidak nyaman di sekolah karena ada suatu tekanan dari temannya, mungkin ada kata-kata temannya yang kurang baik terhadap teman yang lainnya, karena siswa itu
bahwa arus perkembangan zaman, jadi kata-katanya itu seperti tadi disampaikan kurang baik, jadi meniru daripada kata-kata yang ada di media sosial maupun di media-media yang lainnya. Jadi padahal itu tidak baik karena kurangnya filter atau pengetahuan siswa, sehingga hanya mengadopsi saja, tidak memfilter dengan baik apa yang disampaikan itu apa benar ataupun salah. Jadi mungkin itu menjadi PR untuk kita bersama untuk bisa menekan agar tidak terlalu menonjol di keberadaannya di lingkungan sekolah, terutama pada siswa-siswi. Yang selanjutnya, jadi program tadi sudah disampaikan, mungkin terkait untuk memperkuat program budi pekerti, mungkin nanti bisa diprogramkan untuk kegiatan ekstrakurikuler yang mengandung muatan keagamaan, seperti umpama ada ekstrakurikuler Dharma Gide, seni tari, karena dulu itu mungkin di sini banyak siswanya yang berbakat. Kalau ada kegiatan di perlombaan atau lainnya kan kita bisa, tidaklah baru ada kegiatan kita belajar itu kan sulit untuk mencapai prestasi karena tidak terprogram secara terstruktur atau berkelanjutan. Jadi mungkin itu nanti kita pikirkan bersama untuk membuat suatu program yang bisa bermanfaat bagi kelangsungan seni dan budaya juga, karena itu adalah suatu warisan leluhur atau mencerminkan karakter daripada orang Bali. Jadi seni dan budaya Bali itu tetap harus juga menjadi perhatian kita bersama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan akhiri dengan Prabu Santi. Om Santi, 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 Om. Oke, dalam hal Oke, semua pelaku luar biasa sekali. Ini banyak masukan yang saya dapatkan terkait dengan terutamanya di bidang keagamaan, terkait dengan Tri Tekarano. Memang benar sekali yang Bapak Mangku sampaikan tadi terkait dengan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, dan juga hubungan manusia dengan sesama manusia yang harus dijaga secara harmonis dan berkelanjutan. Nah, mungkin nanti kita programkan lagi terkait dengan penanaman kembali Tri Tekarano terhadap siswa agar lebih baik lagi terkait dengan kegiatan persembahyangan, agar dapat dengan lebih tertib dan disiplin lagi, ngiring bersama-sama mengingatkan siswa, karena tentu siswa ini perlu kita perhatikan sebenarnya. Jadi hal-hal kecil dari siswa yang dilakukan siswa itu ternyata itu adalah bentuk mencari perhatian seperti itu. Jadi ngiring Bapak Ibu senang sami, nanti ngiring memberikan nasihat-nasihat pada siswa bersama-sama, memberikan pengarahan agar kedepannya siswa menjadi lebih baik lagi. Kemudian seperti itu mampu untuk program-programnya nanti kita diskusikan bersama lagi terkait dengan ekstrakurikuler. Ini memang masih yang rasa masih belum maksimal. Nanti kita rancang lagi untuk guru-guru menghapus satu ekstrakurikuler nanti yang minta jadwalnya nanti baik apa itu di hari Minggu atau di setelah jam 12, mungkin nanti kita bisa lakukan secara bersama-sama untuk membagi kegiatan, karena tentu banyak dari seni budaya, dari teknologi, dan juga budi pekerti seperti pramuka, itu banyak manfaatnya bagi siswa-siswa kita. Nah, untuk selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu yang lain
ada yang ingin menambahkan atau menyumbangkan gagasan dan idenya untuk kemajuan sekolah kita, latihan persilakan. Di sini silakan. Baik, terima kasih Bapak Kepala Sekolah untuk waktunya. Om Swastiastu. Yang pertama, Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada kesempatan kali ini. Mohon izin Bapak, saya menambahkan sedikit tentang mewujudkan SDN 1 Bambang yang sehat. Menurut yang program-program yang sudah terlaksana Niko sudah cukup bagus, tetapi saya ingin sedikit menambahkan untuk mewujudkan SDN 1 Bambang yang sehat itu kita adakan sosialisasi terkait tentang kesehatan-kesehatan yang gini Pak, contohnya Niko mencuci tangan, bagaimana cara mencuci tangan yang baik. Ke sosialisasi yang lebih awal dulu, yang bisa meningkatkan kebiasaan siswa di sekolah. Niko contohnya mencuci tangan siswa, bagaimana cara mencuci tangan yang baik, cara bersin yang baik, karena banyak siswa Niko yang bersin Niko sembarangan, yang bisa menyebarkan virus ke teman-temannya atau ke guru. Karena seperti yang Bapak Ibu Guru sudah tahu, virus-virus sekarang itu sudah semakin ganas. Bukan hanya digital saja yang semakin ganas, virus pun semakin ganas. Makanya kita perlu adakan sosialisasi kepada siswa bagaimana cara menjaga kesehatan mereka dengan baik. Terus bila perlu sosialisasi ini diadakan sebulan 2 kali Bapak, kalau bisa. Terus selain itu siswa itu juga diberikan sosialisasi terhadap makanan yang bergizi, karena itu juga bisa menanamkan kebiasaan siswa apa yang mereka makan. Contohnya ke 4 sehat 5 sempurna yang sekarang sudah berubah menjadi isi piringku. Nah, itu bisa disosialisasikan kepada siswa agar mereka mengerti kenapa sih kita guru-guru itu terus bilangin atau menasehati anak-anak jangan makan itu jangan yang macam-macam, karena anak-anak itu masih kurang mengerti kenapa sih guru-guru itu makanan minuman yang berwarna aja tidak dikasih. Biar anak-anak mengerti kenapa kita melarang anak-anak makan makanan yang sembarangan. Begitu Bapak. Terus selain itu kita juga membiasakan siswa untuk mencuci tangan, membersihkan diri dengan baik, dan juga anak-anak itu pada saat sebelum pembelajaran, anak-anak itu ada sepatunya yang masih belum dicuci semingguan Bapak, itu ada di kelas saya. Makanya itu bisa dijadikan sosialisasi juga kembali terhadap semua siswa agar lebih menjaga kebersihan dari pakaian dan diri mereka. Begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada yang salah dalam penyampaian. Saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi. Terima kasih Cindy untuk masukannya, sangat baik sekali masukan dari Cindy terkait dengan program peningkatan kesehatan siswa. Jadi yang disampaikan Cindy memang benar sekali, siswa itu perlu pemahaman terkait dengan cara-cara hidup sehat, cara menjaga kesehatan agar visi kita mewujudkan generasi yang sehat ini dapat terwujud. Nanti tentu kita berkolaborasi bersama merancang kegiatannya, apakah itu setiap hari Jumat ada sosialisasi, mungkin nanti kita pikirkan bersama karena memang hal ini sangat penting. Seperti yang sampaikan tadi, masalah penyakit juga semakin mudah menular seperti itu, sama seperti IT katanya semakin menyala. Oke, mari kita cegah bersama agar
nanti siswa kita bisa lebih sehat lagi. Mungkin itu sih untuk kegiatannya. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain. Benten, Bu Mani. Terima kasih atas waktunya. Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, Bapak Guru yang hadir pada hari ini, saya hormati. Saya tambahkan sedikit tentang mewujudkan siswa sehat. Tadi Bu Ayah sudah memberikan informasi tentang sosialisasi. Dia akan sampaikan pada Bapak, mohon izin untuk anak-anak kita sekiranya diizinkan untuk sebulan sekali makan bersama untuk mengenalkan makanan yang seharusnya dimakan. Misalnya ada sayuran seperti di kantin sekarang makanannya kan hanya itu aja, sayurnya dari mie. Bagaimana kalau di sekolah kita siapkan seperti ini kan sudah ada bubur kacang hijau bersama. Kalau makan bersama bisa anak-anak urunan, kita memasakkan di sekolah misalnya harus ada sayurnya, lauk pauknya, ya yang isi. Kalau itu kan 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang gizi biru, isi piringku, iya, isi seperti di PAUD ya, isi piringku. Sekiranya itu yang saya tambahkan sedikit. Terima kasih. Om Santi. Semua juga Bapak Kepala Sekolah yang dia hormati dan teman-teman guru yang dia hormati. Nah, tadi sudah ditambahkan panjang lebar oleh teman-teman semua. Nah, dari yang sedikit untuk meningkatkan prestasi sekolah, mewujudkan kecerdasan anak-anak. Nah, anak-anak yang berbakat di bidang akademik yang memiliki kemampuan lebih, menurut dia itu perlu diadakan pembinaan secara rutin. Umpamanya seminggu sekali dikumpulkan yang memiliki kemampuan di bidang matematika, MIPAS, kalau sekarang dan lain sebagainya. Kemudian seperti tadi juga sudah Pak Mampu memaparkan. Nah, untuk anak-anak yang berbakat di bidang non akademik, seandainya kalau seandainya guru-guru di sini tidak memiliki kemampuan di bidangnya, kalau bisa dicarikanlah guru di luar. Contohnya menari. Kalau menari kan sudah di Wantilan anak-anak sudah les. Kemudian di bidang lain mungkin kalau kita seandainya tidak memiliki kemampuan, nah itu mungkin bisa meningkatkan prestasi sekolah nantinya. Seperti kata Pak Mahfud tadi, pas lomba baru dibina, akhirnya kelabakan kita tidak kenal. Nah, di samping itu juga untuk Mbak Paksal Balinya mungkin yang langka, sulit mencari peserta lomba untuk Mbak Paksal Bali Putra sama sekali. Tidak bisa mencari dari kelas 4 mungkin sampai kelas 6. Nah, untuk itu mungkin diadakan pembinaan secara rutin sejak ini. Nah, hanya itu dari Tiang ucapkan terima kasih dari Om. Terima kasih atas waktunya. Mungkin Tiang cuma menambahkan sedikit. Tadi sudah banyak mungkin teman-teman yang berikan informasi mengenai kesehatan itu secara keseluruhan. Mungkin Tiang mengenai kesehatan secara pribadi mungkin belum banyak yang memberikan kesan kepada anak-anak. Mungkin sekarang anak-anak kan sudah menginjak dewasa ya,
ada yang sudah menginjak dewasa juga berpas. Nah, untuk itu yang juga untuk guru-guru pelajar kelas 5 sampai kelas 6 untuk memberikan sekedar informasi mengenai kesehatan diri pribadi, yaitu organ sekarang kan kesehatan apa namanya itu reproduksi awal. Nah ini nanti anak-anak supaya mengenal organ reproduksinya secara jelas dan fungsinya untuk apa. Nah, dengan demikian mereka tidak akan salah dengan menggunakan kesehatannya. Nah, karena sekarang dari kelas 5 kelas 6 kan masa mungkin pancaroba bisa memberikan tentang pendidikan bisa memberikan pendidikan seks itu yang jelas supaya anak-anak kedepannya tidak salah bergaul dengan teman-temannya, teman yang sebaya yang laki perempuan. Nah itu supaya mereka bisa dengan demikian mereka akan terbebas dari kesalahan seksual secara dini. Nah, untuk itu ini perlu diberikan sosialisasi yang jelas. Nah, mungkin itu saja ya dari yang mungkin anak yang dewasa riwayat bisa menambahkan nanti bagaimana efektifnya. Terima kasih. Guys semua, Bapak Ibu, salam sami. Mungkin Pak Madin terakhir Pak Madin. Oke, teman-teman ya. Jadi semua lagi Bapak Ibu salam sami terkait dengan program-program sekolah. Masukan dari Bapak Ibu semua sudah sangat luar biasa. Memang kita bersama harus bekerja sama dan bekerja keras lagi terkait untuk sekolah kita, karena memang ada beberapa hal yang belum kita laksanakan, terutama di pembinaan yang sudah sampaikan tadi, pembinaan minat dan bakat siswa dari bidang olahraga, mungkin bidang seni dan budaya yang perlu kita tingkatkan bersama. Nah, terkait dengan mungkin program makan bersama, mungkin nanti perlu kita rancang, kalau kita tidak bisa masakan di sekolah, mungkin di rumahnya anak suruh membawa, kita cek bersama. Nah, ya nanti kita ambil sampel yang bagus untuk orang, kita perlihatkan pada teman-teman yang lain bagaimana untuk bisa nanti mengkonsumsi makanan yang lebih sehat gitu. Nah, untuk memasaknya mungkin nanti memerlukan biaya. Kalau memang mau patungan dari siswanya, tentu Pak sekolah akan memfasilitasi. Kalau yang kemarin kan sederhana kegiatannya, hanya buat bubur. Kalau memasak mungkin akan memerlukan waktu lebih lama, tapi bisa gampang tentu dengan usaha kita bersama sendiri. Tapi harus ada sayangnya. Ini kan sudah sayur terjadi jauh. Apa namanya? Jika teman-teman lagi masukan, jika ada masukan lagi, mungkin kegiatan sosialisasi ini akan saya tutup. Jangan sebelumnya jangan minta maaf apabila ada salah ucap dan salah kata, dan untuk akhir kata jangan tutup dengan para pesanti. Om Santi 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 Om. Terima kasih.